Selamat malam Bu Yayu. Malam, Bu Ros. Waduh, rajin banget sekarang ya. Maju terus. Ya, gimana lagi? Puji Tuhan. Ya. Ya, apalagi yang mau Mulai. dibikin ya Bu Yayu. Iya, betul. Mm-mm. Kita ada yang dibikin memang yang nganggur lah istilahnya. Iya, daripada Iya, nganggur, dengerin aja. betul. Iya. Mm-mm. Udah kemajuan ya, sudah bikin host ya? Udah pernah ya? Sudah pernah jadi Baru host 2 ya? kali, Bu. Tapi ya Oh iya. masih kurang lancar ya. Menurut saya, tapi Saya gimana belum dengar lagi? toh. Saya kebetulan mungkin nggak ikut. Oh iya, 2 kali. Oh, Ya sudah, Bu Ros sudah bagus lah. pintar. Bu Ros Halo, sudah selamat Waduh, ya malam. enggak juga. Masih mesti belajar juga. sama. Ya, Tapi shalom, Bu sudah berapa Sinta. Bisa lihat di YouTube nanti kalau pengen lihat. Waduh, Iya, Bu. Ini setiap hari nanti saya semua orang upload lihat. di YouTube. Jadi Burus sering ada, luar biasa. Waduh, Bu Jaji juga ada. Bu Sinta kok bisa masuk di YouTube, Bu? Iya, ini kan direkam. Itu Terus tinggal upload ya aja, direkam Bu. langsung masuk gitu ya, Bu? Iya, tadi akan lewat media sosial ini, tadi Oh ada ya, orang makanya. telepon, Pak John, telepon saya saya arahkan ke Pak John, dia minta bimbingan untuk apa bimbingan rohani gitu. Jadi bisa dikenal orang lewat media ini, Bu. Ya, betul. ya, Ya, betul. ya Iya kita sih. nggak tahu kok bisa tahu nomor saya dari mana, dari media sosial gitu ya. Jadi kita lebih luas melayani banyak jiwa ya, Bu ya. Iya. Karena mau apalagi juga kita hidup untuk Tuhan sudah. Segalanya sudah Iya. berserah sampai akhir, setia sampai akhir saja. Iya. Tapi saingan banyak ya, Bu ya? Banyak loh, Bu. Iya, Banyak tapi banget. kita tidak merasa bersaing, kita layani saja apa bagian kita itu, Betul. apa yang menjadi bagian kita kerjakan. Gitu. Semua punya porsi masing-masing, Bu. Iya. Ya, tapi Pak John sudah bagus kok. Dengan hati saja. Sudah ke Surabaya tadi ya? Ini sudah sedang pelayanan, tadi katanya yang khotbah mau Bu ADC. Bawa firman. Oh, nanti. Bu ADC jadi atau siapa gitu. Kita tunggu gitu. aja ya, Bu. Jadi ini Pak John masih di Surabaya ya? Iya, ini lagi pelayanan di gereja di Surabaya. Oh, sore ya. Jam 6:30 mulai. Waduh. Biasa saya ikut, Bu. Tapi mengingat kondisi saya ini kan perjalanan nanti masih sakit. Aduh, jangan deh. Iya. Setir sendiri Pak John? Enggak, Pak John naik bis. Oh, naik bus. Iya. Lebih bagus gitu. Dia capek masih bisa tidur di Iya, bus. bisa tidur. Ini setiap pelayanan kita upload di YouTube untuk jadi berkat dan kesaksian untuk banyak orang. Oke. Iya. Iya lah. Oh, jadi Ibu ADC yang bikin ya? Pak John tadi bilang begitu, tapi ini kok udah lebih 5 menit ya? ADC belum masuk. Iya, belum ada. Sinta, salam. Itu. Oh iya, boleh ya? Boleh. Oh, boleh. Hubungi saya, Bu Sinta, untuk Ya. pimpin puji. Oh iya, dimulai aja ya, Bu. Hostnya siapa, Bu? Hostnya kayaknya tadi di jadwal itu Bu Weli. Iya, Bu Weli. Oh, kok belum ya? Nah, ini masuk, ini Weli. Oh iya. Ya, Bu. Koordinatornya kan si Ibu Indriani. Iya, koordinatornya Indriani. Ibu malam, shalom semua. Ibu Indriani ada ibadah ekumene, jadi tidak hadir. Iya. Oke. Iya, silakan host mulai. Ya.
Yang bersih beli NDI nawi yang bergerak terap. Ya, baik, shalom. Halo. Selamat malam. Bapak Bruri, Ibu Rosalin, Ibu Jayu, Ibu Sinta, Jen, Selamat malam. Cindy, Ibu Marta, Yohan, Adik Gasa, Bapak Pendeta yang nanti masuk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Patut kita bersyukur buat Tuhan untuk kasih setianya dalam hidup kita. Tuhan pelihara memberkati hidup kita sehingga di malam hari ini selaku anak-anak Tuhan kita kembali bersyukur untuk kasih Tuhan, berkat Tuhan yang Tuhan telah curahkan dalam hidup kita selaku pribadi maupun selaku persekutuan CLCC. Kita ada lagi dalam ibadah pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adapun susunan acara yang kita akan ikuti bersama, host Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua, worship leader, dan pembicara firman Tuhan Bapak Pendeta John Sarbonan MA. Doa profetik oleh Ibu Lydia Eka dari Surabaya. Pengumuman Ibu Yayu Eliwati dari Surabaya. Dan doa berkat oleh hambanya Bapak Pendeta John Sarbonan MA. Begitu, mari kita siapkan hati hidup kita dan kita arahkan seluruh perhatian kita lewat ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini. Kita percaya sesuatu akan terjadi ketika kita sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan yang kita naikkan pada Tuhan pada malam hari ini. Dan yang percaya melambaikan tangan dan memberi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus untuk kuasa mujizat Tuhan yang akan diberikan buat kita semua. Tuhan memberkati. Baik, kita akan satukan hati seluruh hidup kita dan kita masuk dalam doa pembukaan di malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Tuhan sudah menjaga kami, memelihara kami, memberkati hidup kami di sepanjang pagi hingga pada malam hari ini, bahkan di pagi hari ini bagi Bapak Bruri dan Ibu Rosalin yang ada di Jerman. Kami sudah menerima kebaikan-kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, perlindungan dan penjagaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami di sepanjang hari ini. Dan selaku ungkapan syukur kami datang menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan, dan kami ingin diberkati oleh Tuhan lewat ibadah pada malam hari ini. Hadirlah dan memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Hamba-Mu yang akan melayani firman Tuhan, urapan, kuasa, dan pewahyuan Tuhan beri bagi hamba-Mu. Supaya isi hati Tuhan terus diberitakan, disampaikan, dikabarkan buat kami semua lewat persekutuan ini. Bahkan kepada setiap orang yang Tuhan taruh untuk disampaikan dan untuk diselamatkan. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Ampuni salah dosa kami, dengarkan doa seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan pada hambanya Bapak Pendeta John Sarbonan MA untuk melayani ibadah pada malam hari ini. Waktu disilakan Bapak Pendeta. Boleh ya? Boleh. Itu masih pelayanan Bu. Oh ini jadi pujian untuk boleh ya? Boleh ya. Waktu disilakan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Eli. Mari kita naikkan pujian ini.
seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembahmu seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari dengan sungguh seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Yes Lord, Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asa hatiku, rindu menyembah. Panggil nama Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Nama Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Mari sembah Yesus, Dia segalanya bagi kami. Haleluya. Haleluya. Yesus baik, Yesus dahsyat, Yesus yang menyembuhkan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang layak,
Engkau Allah yang layak kami sembah. Engkau Allah yang layak kami puji. Yesus namanya. Yesus namanya. Mari angkat suaramu. Sembah Yesus. Allah yang layak kita sembah. Dia Allah yang layak kita tinggikan. Yesus, Raja di atas segala raja. Dia Allah, Allah di atas segala Allah. Haleluya. Angkat hatimu, angkat tanganmu, sembah Yesus. Yang satu-satunya Allah yang layak kita sembah. Dia segalanya, segalanya bagi kita. Dia Allah penolong, Dia sumber dari segala sumber. Haleluya. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagi setiap kami. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terlalu mahal darah-Mu Yesus. Kami mengucap syukur punya Allah seperti Engkau yang rela berkorban. Jiwa kami. Mari kita merendahkan hati di hadapan. Memuaskan hati Untuk menyembah Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari datang sembah Yesus. Dia Allah yang mengangkat sakit penyakit. Dia Allah yang memberi jalan. Dia Allah sumber jawaban. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Haleluya. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari dengan iman. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Yes Lord, thank you. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Sembah Yesus, katakan terima kasih. Kau telah menebus kami dari dosa-dosa kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. You my Lord. We worship you Jesus. Mari sembah. Dia Allah yang selama-lamanya kita sembah. Dia Allah yang punya langit dan bumi. Dia Allah yang punya surga. Katakan terima kasih.
punya Allah seperti Engkau, yang rela berkorban untuk setiap kami. Haleluya. Haleluya. Terlalu besar Haleluya. kasih-Mu Bapa, yes, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Thank you Lord. Terlalu mahal cara-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal cara-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Amin, amin, haleluya. Silakan Bu Eli. Haleluya. Ya, baik. Terima kasih Ibu Lea untuk pujian penyembahan yang telah kita naikkan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Pendeta mana ya? Belum ada. Bu Eli, sambil nunggu Pak John selesai khotbah, bisa diisi dengan kesaksian. Oh ya, baik, Ibu Sinta. Terima kasih Ibu Sinta. Baik, Sama-sama. Bapak Ibu, kita menggunakan waktu sekarang untuk kesaksian dari Bapak Ibu yang mau bersaksi. Disilakan. Salam. Shalom. Iya. Perkenalkan kami Bapak Ibu Jonathan dari Kampung Dalem. Oh, ya. Kampung Dalem sebelah alun-alun Kediri. Ya, ya, selamat bergabung. Ya. Ya, Tuhan berkati. Silakan Pak Jonathan, Konidi. Tadi sore saya sudah menghubungi Bapak Gembala itu untuk minta pembimbingan pemuritan. Ya, masih ada pelayanan ya. Disarani untuk bergabung sama yang ada di ini. Kami. CLCC. Ya, jadi saya latar belakang adalah Muslim dan istri saya ini dari kecil dan kami kurang bertumbuh, apalagi saya yang masih baru, jadi perlu ada pembimbingan dari hamba Tuhan gitu. Ya. Saya petobat baru, saya itu mantan dukun. Oh, puji Tuhan. Jadi itu yang saya Luar harapkan. biasa, mujizat kasih Tuhan. Ya, dari hambanya untuk nanti di lain waktu bisa saya minta pendapat atau apa gitu. Ya. Itu mungkin yang dari kami. Bisa diceritakan Pak Jonathan Konidi bisa mengetahui nomor telepon dan Bapak Pendeta dari mana? Karena ada salah satu teman kami di Salatiga juga
orangnya dari JKI itu gizi sempat menyarankan kepada kami untuk mencari komunitas yang bertumbuh bersama. Jadi familiar dengan JKI, JKI Kediri gitu. Itu. Akhirnya saya dapat nomornya Ibu Gembala dan Ibu Gembala ngubungin ke Bapak Gembala. Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Pak Yonatan, Ya, kasih Tuhan buat Pak Yonatan dan Ibu amin. untuk mendapat pertolongan Tuhan lebih lanjut dari Bapak Gembala lewat ibadah Zoom baik pagi maupun malam, tapi juga ada di Kediri, jadi nanti ada komunikasi dengan Bapak Pendeta, Bapak Gembala untuk waktu-waktu yang mungkin di luar jam ibadah pagi dan malam, Bapak Gembala bisa memberi bimbingan buat Pak Yonatan dan keluarga. Supaya terus bertumbuh, kita semua bertumbuh untuk mengenal Tuhan lebih dekat, memiliki Tuhan dalam kehidupan kita, melakukan kehendak Tuhan. Rencana Tuhan luar biasa buat Pak Yonatan yang dulu hidup gelap, bergaul dengan hal-hal dunia, tapi luar biasa. Puji Tuhan. Tuhan mau selamatkan Bapak Yonatan sehingga ada di dalam persekutuan dengan Tuhan dan sesama kita pada malam hari ini dan seterusnya. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Amin. Ya, amin. Nanti kalau ibadah pagi jam 4.00, Pak Yonatan nanti bisa bergabung dengan kami lewat ibadah pagi. Kalau ibadah malam jam 7, jam 19.00. Itu setiap hari ya, Bu? Setiap hari. Setiap hari. Tidak pernah kita libur. Karena Tuhan tidak meliburkan kita dengan napas ini. Dia terus memberi buat kita napas kehidupan sehingga kita tidak pernah libur untuk datang buat Tuhan. Harus setiap hari lebih daripada waktu yang ada yang Bapak Gembala siapkan untuk persekutuan di pagi hari di jam 4, di malam hari jam 19, tapi persekutuan pribadi kita dengan Tuhan juga kita harus mengatur waktu yang Tuhan berikan buat kita seperti itu, Bapak Yonatan. Ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mungkin ya. Mungkin Bapak Pendeta sudah ada kah? Belum? Sebentar lagi Bu, mungkin Bu Lea bisa isi pujian lagi. Iya, kita pujian penyembahan lagi Bu Lea. Berkenan untuk mengisi pujian penyembahan atau bersaksi. Silakan Ibu Lea. Respon kesaksiannya dari Pak Jonathan Ponidi. Pak Jonathan, saya juga latar belakang Muslim. Kebetulan saya tadi waktu mendengar Pak Jonathan tuh bilang kampung dalam, saya kaget. Saya kira kampung dalam Tulungagung, karena desa saya juga kampung dalam Tulungagung, dekat alun-alun. Saya pikir loh, jangan-jangan tetangga saya, ternyata Kediri. dan kampung dalam di kampung saya tuh semua Muslim, Bu. Dan fanatik sekali. Nah, ya Pak. Nah, tadi Pak Jonathan belum menceritakan toh Pak kesaksian bagaimana Pak Jonathan bisa kenal Yesus itu dari mana gitu Pak. Itu harus. Kalau saya dulu mengenal Tuhan itu tahun 98 Pak. Dari 98. Orang tua saya punya pondok pesantren juga, tapi ya itu Tuhan sudah memilih saya ikut Tuhan. Saya sekitar 2017 karena sudah mentok-mentoknya, ibaratnya kesaktian sudah mentok. Saya sudah
pernah sudah di apa? Ibaratnya sudah diserahkan sama Ratu Kidul sama guru saya. Dan dari Ratu Kidul itu diserahkan sama iblis, udah dikasih mahkota sama iblis. Iya. Dan dari situ saya ketemu sama Tuhan Yesus. Dari penampakan, dari apa namanya, ya penampakan Tuhan Yesus langsung seperti itu. Saya sebenarnya gak ngerti itu siapa, cuman dia sempat ngomong saya itu Isa sih. Dan dari kemudian hari ketika saya coba main ke gereja, nggak ikut ibadah, cuman ikut main Iya. teman. Saya dengar suara ikuti jalanku anakku. Itu yang bikin saya agak jangan-jangan ini hantu yang biasa saya temui. Itu. Jadi sempat saya goyang, nggak tahu itu memang Tuhan Yesus atau iblis yang selama ini saya temui. Tapi ternyata dari kesini-sininya itu membuat sebenarnya hati saya mantap. Walaupun banyak rintangan yang saya hadapi, tapi tetap dalam hati saya itu mantap sampai sekarang. Sekalipun susah, saya jalani, Bu. Itu. Luar biasa, Pak. Saya juga begitu, Pak. Ketika saya mengikut Tuhan, saya sudah diusir dari rumah. Ya sampai sekarang belum ada juga satu bertobat. Di keluarga saya 9 orang, saudara saya ya, termasuk saya 9. Baru saya ini yang dipanggil Tuhan. Ya kita terus berdoa, Pak, supaya janji Tuhan itu digenapi ya. Satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan, Pak. Seperti lagu pujian ini, Pak. Mengikuti Yesus keputusanku, mengikuti Yesus keputusanku, mengikuti Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di depan, duniaku tinggal. Salib di depan, duniaku tinggal. Salib di depan, duniaku tinggal. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikuti Yesus keputusanku, mengikuti Yesus keputusanku, mengikuti Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Haleluya. Amin, amin. Mengikuti Yesus adalah keputusan kita, dan kita memang sudah dipilih, Pak. Bukan kita yang memilih, tapi Tuhan sudah memilih kita dari sejak kandungan. Luar biasa ya, Pak. Jadi Bapak sekarang tugasnya juga harus menginjili. Mungkin keluarganya juga belum ada yang ikut ya, Pak, ya, dari Bapak. Atau Ibu, kalau Ibu dulu memang Kristen sejak kecil atau gimana? Kristen sejak kecil. Dan kebetulan keluarga saya semua Kristen. Oh gitu ya, luar biasa. Akhirnya Bapak juga dipanggil Tuhan ya, Pak ya. Bapak kalau Bapak, tapi maaf Pak, Bapak bisa baca Al-Quran bisa? Bisa. Bisa. Saya anak pesantren juga kok. Oh aduh, luar biasa itu Pak. Tuhan sudah pilih ya Pak ya.
Kalau di surat Al-Fatihah itu ada yang ihdinas siratal mustaqim itu ya Pak ya. Akulah jalan yang lurus itu. Ya Yesus itu Pak jalan yang lurus itu kalau kita pelajari sungguh-sungguh Pak. Luar biasa Pak. Kita bersyukur Pak bahwa kita sudah dipilih Tuhan ya Pak ya. Amin. Ya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Amin. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Silakan Bu Weli, mungkin ada yang lain kesaksian Bu Weli. Ya, baik. Terima kasih Bu Lea untuk pujian penyembahan yang terus kita naikkan buat Tuhan, talenta yang Tuhan berikan buat Bu Lea terus dikembangkan, ditambahkan supaya terus menjadi berkat untuk banyak orang. Puji Tuhan, Pak Yonatan, kasih Tuhan buat Pak Yonatan sehingga Tuhan telah memilih Pak Yonatan untuk mengenal Tuhan, mengenal Tuhan Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Amin. Kalau kita mau masuk untuk berjumpa dengan Allah Bapa di sorga, kita harus mengenal Tuhan Yesus, baru kita bisa sampai ke Bapa di sorga. Amin. Ya. Jadi terus setia ada dalam persekutuan supaya memiliki Tuhan lebih dan lebih lagi. Ya, Tuhan Yesus memberkati Pak Yonatan dan Ibu. Mungkin ada lagi kesaksian dari Bapak Ibu yang lain, Bapak Bruri atau Ibu Rosalin, Ibu Yayu, Ibu Sinta mungkin. Bu Eka. Bu Eka Lydia. Ini Pak Jun masih lagi pengurapan Roh Kudus. Sebentar lagi, sabar. Kesaksian Bu Eka. Ya. Silakan Bu Eka. Ya. Ya Bu Sinta. Halo Bu Sinta. Shalom, silakan Bu. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Bu Sinta, selamat malam semua. Ya. Ini terjadi belum sebulan kok. Belum sebulan, baru 3 minggu. Ini rumah saya ini
rumah saya ini zaman saya di tempat ini kan sudah kurang lebih 13 tahun ya. Zaman dulu itu waktu 13 tahun, 14 tahun yang lalu itu galvalum itu masih belum ngetren. Masih belum ngetren ya, masih belum apa? Istilahnya masih belum wah gitu loh. Saya pikir sudah bangun gitu nggak pakai apa namanya, tidak pakai galvalum, saya pikir gitu. Sudah iyalah. Soalnya rumah saya yang dulu itu dulu saya kan bertempat tinggal di Gang 3, itu rumah saya tuh di sana itu orangnya pengen cepat-cepat pindah. Jadi saya jual, terus saya cepat-cepat pindah di sini ini yang sekarang ini. Nah, 3 minggu yang lalu kurang lebih setengah 11 pagi ya. Kok untung ya Tuhan tuh baik. Saya ada di dalam kamar, anak-anak ada di atas, besan saya yang di sini, pas apa namanya di keran gitu loh, nganu gelas gitu. Tahu-tahu saya di kamar itu saya terkejut. Saya pikir apa ini? Seperti apa? Bencana gitu. Saya nggak keluar dulu, tapi besan saya kok ya tenang aja. Nggak teriak, nggak apa. Begitu saya nggak berani buka pintu, saya biarkan. Saya pikir itu galon, galon mungkin itu yang jatuh. Ternyata apa itu? Ini apa atap saya yang di sini nih loh, ini loh ambrol. Nih, kelihatan mungkin ya. Ini, Oh, tuh ya, kelihatan Bu. nggak ya? Kelihatan ya? Ini, coba. Iya, Coba iya, di Bu. sini, iya kelihatan ya itu. Cukup besar itu. Nah ini dari sini ya. Nah itu. Kelihatan ya? Iya. Ini. Nah iya kelihatan ya. Nah itu saya pikir gini, oh iya Tuhan tuh baik ya. Soalnya kenapa? Kalau saya doa itu semua saya doakan bebesan, anak, cucu, keempat cucu saya, ketiga besan saya, ketiga menantu saya, anak saya, Pak Eka, pembantu, sopir, karyawan, sales, semua saya doakan. Ya kok untung besan saya tuh kok, biasanya kan makannya di situ sama saya gitu ya. Tapi kok waktu itu kok dia tuh belum makan, maunya makan udah mana nanti aja gitu. Ya itulah kesaksian saya kalau kita mendekat sama Tuhan, ya itulah sebelum itu juga sebelumnya itu terjadi waktu 2 tahun yang lalu itu yang di lorong itu malahan. Yang di lorong itu pas pembantu saya yang namanya Ani itu biasanya suka didoakan sama Pak John. Ditumpangin tangan. Jadi pembantu saya itu sudah kebiasaan Pak John gitu, dia rindu walaupun dia agama Islam tapi dia rindu, dia ikut saya kan udah lama. Jadi kalau ada persekutuan itu pasti ikut dia. Pasti ikut, dia nggak pernah nggak ikut. Jadi walaupun dia hanya mendengar gitu, terus tepuk-tepuk tangan pernah kok apa namanya Pak John pasti tahu. Membantu saya cukup lama. Jadi kayak kayak saudara ya. Walaupun pembantu saya anggapnya sudah orang sendiri gitu loh. Itulah. Kalau datang gitu sama Pak John, Pak, ini Pak minta didoakan ditumpang. Ini dipegang gitu. Terus dia punya iman, pembantu saya itu punya iman. Kalau sudah gini, berarti dia selalu teringat apa? Terngiang-ngiang Tuhan Yesus kan. Pak John kalau doakan Tuhan Yesus itu nggak pernah ketinggalan. Tuhan Yesus jamaah, Tuhan Yesus apa. Jadi yang selalu dengar itu sampai sekarang pembantu saya walaupun sudah keluar, bantu saya tuh karena sakit jadi keluar ya. Kalau nggak sakit dia nggak mungkin keluar. Jadi kalau ke rumah saya itu pasti gini, halo Pak John ya, aku selalu didoakan, ini ku dijamah sama Tuhan Yesus, selalu gitu. Jadi ini intinya itu gini, siapa namanya si siapa Yonatan sama siapa istrinya itu ya, selalu katakan tiap hari itu Tuhan Yesus itu baik. Itu, ya itu kesaksian saya lah. Itu lorong waktu itu, lorong ini dekatnya yang ambrol ini itu kan ada lorong ya. 2 tahun yang lalu itu pas pembantu saya itu habis naruh bak kecil gitu loh, baru naruh belum 1 menit 2 menit baru naruh gini, yang di situ tuh dia begitu keluar ambrol. Nah kok untung nggak kenain apa kepalanya. Dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu apik ya, Tuhan Yesus itu baik ya, gitu. Dia kalau mengatakan Tuhan Yesus itu apik, baik dan sebagainya. Yaitu kesaksian saya Bu Weli, mungkin yang lainnya juga bisa bersaksi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Bu Sinta. Makasih Bu Eka.
Tepuk tangan buat Tuhan Tangan Yesus buat Tuhan Yesus. untuk kesaksian dari Ibu Eka malam hari ini. Memang Tuhan Yesus baik, sehingga apa yang terjadi di dalam rumah Ibu Eka tidak kena siapapun karena perlindungan dan penjagaan Tuhan Amin. buat semua keluarga. Ya, Tuhan Yesus Amin. memberkati. Ya, Amin. terima kasih Bu Eka atas kesaksiannya. Kita terus percaya buat Tuhan. Tuhan Yesus dalam hidup kita. Mungkin ada lagi kesaksian dari yang lain. Bu Ros, Ibu Rosalin. Siap. Belum ada. Ya, puji Tuhan. ya, Ju. Nyanyi-nyanyi aja dulu sambil Iya. nunggu. Ya ini kebetulan hari Boleh ini memang bisa pimpin kita untuk pujian lagi. Baik, Silakan Ibu Lea. Nah, ini merespon kesaksiannya dari Bu Eka tadi. Kalau kita memang dekat dengan Tuhan tuh ya pertolongannya itu ajaib. Jadi ketika saya waktu itu diusir dari rumah dan mereka bilang, kamu kalau nggak bisa makan jangan pulang. Saya bilang Tuhanku tuh kaya. Nah, di saat saya diproses sama Tuhan ya ini kan segala macam, datanglah pertolongan. Pertolongan Tuhan itu tepat waktu. Salah satunya ya dari ini komunitas ini. Apa namanya? Tuhan tuh kirim orang yang baik ya seperti Bapak Ibu semua, Bu Eka, Om Maros, pokoknya yang semualah yang Bu Weli. Itu sekarang yang menjadi saudara saya. Jadi untuk Pak Jonathan biasanya kita ya Pak ya, itu memang kita kalau ikut Tuhan tuh pikul salib. Apapun yang kita alami ya itu memang sudah di sebutkan ya, sudah di ini di Alkitab. Kita harus pikul salib. Nah itu tadi pertolongan Tuhan tapi tetap ada untuk kita orang-orang yang percaya. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Oh, seraya berita. Di situ tanganmu kirim bekerja. ke apa ya? Pertolongan Pikir dulu Andi begitu baru aja yakin, telah baru yakin baru dia memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Oh sudah ini. Ntar aku cek. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. untuk saya dia sudah Berapa, dengan yuk? kok. Birunya berapa? Saya juga. Hatiku tenang 283. pada dekatmu. Ya, Kaulah dia harapan that help gitu Morgan. Ya, tapi sekarang itu sih. hatiku tenang Itu dia sudah including berada dekatmu. Kau yang Betina ya. terimanya itu. Itu dari Udah, David Bang. Kan pertolongan kita dapat jawaban dari dia sudah termasuk itu ajaib, nggak usah telet-telet. memikat hati itu hari ini bisa jadi besok berubah. Ini untuk hari ini. saat aku Besok bisa berubah. Iya, sanggup lagi. enggak hari ini ya besok dia terima gitu. Itu tanganmu Kalau kita kirim besok artinya kursnya itu menurut kurs. 16. pertolonganmu begitu 6 bagus, ajaib, 16. Ya ya. Mau nggak sekarang? Iya, memikat Ya, hatiku. oke. Oke. Agak nih. Mataku tak sanggup lagi
situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Amin. Silakan, mungkin Bapak Ibu yang lain ada kesaksian Om Maros, apa Bu Jaju. Pasti pertolongan setiap hari untuk kita. Saya saksi lagi ya. Ya, Baik, boleh ya. Iya. Ya, Bu. Ya, Bu Sinta, saya saksi lagi Ya, ya. kebaikan Tuhan. Berapa tahun yang lalu ya? Cucu saya sekarang ini belum 2 tahun. Yang anaknya Linda itu belum 2 tahun. Itu waktu itu dia masih usia berapa ya? Kurang lebih ya masih kecil kok, masih 5-6 bulan mungkin, 5-6 bulan. Lah cucu saya yang besar waktu itu 1 tahun setengah sama 6 bulan lah ya, terpaut sedikit kok. Anaknya diem gitu, yang anaknya Richard itu, Pak John tahu, itu anaknya diem gitu, mau ngomong itu kayaknya malas gitu, kayak enggak bisa ngomong, bisa tapi apa gitu aja. Itu belum penyerahan anak di gereja. Lah sebelum penyerahan itu kita itu namanya keluarga itu runding. Saya bilang, ayo kita penyerahan anak, yuk hari apa, kita ambil waktu. Tapi semua pada apa? Semua pada bingung, takut kalau nangis di gereja katanya gitu. Takut kalau teriak-teriak. Soalnya kecil tuh suka teriak-teriak. Dan takut kalau yang ini, yang itu, dan lain sebagainya. Sudahlah, Tuhan itu baik. Apa yang kamu bayangkan itu salah. Saya bilang gitu. Dan lagi cucu saya yang besar itu ngomongnya itu dikit. Kalau nggak anu, pa, apa, itu aja. 1 tahun lebih ya kok belum anu ya. Terus saya punya iman. Ayo, penyerahan anak ini kesempatan kamu dijamah Tuhan gitu. Ya pas waktu hari Minggu, saya hari Jumat bilang, kemudian hari Minggu sudah sepakat semua. Suami saya pertamanya juga takut. Oh nanti itu teriak-teriak itu, nanti takutnya cucumu suka teriak-teriak. Yang kecil itu suka teriak-teriak. Ternyata Tuhan tuh baik, saya bilang gitu. Begitu waktu penyerahan anak, cucu saya loh dua-duaan itu anteng. Pulang dari dari penyerahan anak kan dijamah kan, jamah sama Tuhan, saya percaya itu. Pulang itu cerewet ngomongnya, yang apalah, pokoknya mungkin kita itu nggak percaya. Mamanya itu pertamanya nggak percaya. Lah itulah pekerjaan Tuhan. Kalau kita berserah, berseru sama Tuhan, Tuhan itu pasti mau menolong. Tuhan itu pasti memberkati. Itulah Tuhan Yesus namanya. Terima kasih. Mungkin yang lainnya yang mau bersaksi. Gitu. Tepuk tangan. Buat Tuhan Yesus untuk kesaksian dari Ibu Eka. Kita beriman, maka sesuai dengan iman, bukti daripada iman itu yang kita terima. Seperti yang Ibu Eka alami dalam kehidupan bersama anak cucu. Tuhan Yesus memberkati. Ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Disediakan bagiku
diangkat ya, boleh ya. Ya, silakan. Apapun pergumulan kita saat ini, mari kita datang kepada Tuhan. Karena Lukas 1 ayat 37, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan dengan iman, bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari sembah Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk pemeliharaan-Mu. Kami mengucap syukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang penuh kasih, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi setiap kami. Yesus, Yesus namanya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, setiap kita pasti punya pergumulan. Dan saat ini untuk saya pribadi juga banyak pergumulan. Dan itu memang proses kita tambah naik level seperti yang Tuhan mau. Kita tetap menyenangkan hati Tuhan.
menyenangkanmu, senangkan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, itu kerinduanku. Itu hanya kerinduanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah, perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu, Yesus Allah, perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Amin. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf mungkin karena biasanya kalau pengurapan Roh Kudus sih memang kadang tidak terbatas oleh waktu. Jadi mungkin ibadahnya bisa dilanjut dengan doa profetik, pengumuman. Nanti Pak Jen biar doa penutup. Ya, baik. Terima kasih Bu Lea untuk pujian penyembahan yang terus kita naikkan pada malam hari ini. Tuhan Yesus terus memberkati Bu Lea dengan talentanya untuk memuliakan Tuhan. Amin, menjadi berkat untuk kita semua yang mendengar supaya percaya kepada Tuhan. Baik, doa profetik oleh Ibu Eka, mungkin ada yang punya yang bisa dikirim. Ibu Sita bisa buka kah? Bu Weli, saya punya Bu Weli. Iya, kirim ke Ibu Lydia.
Ibu Eka biar kita bisa mengikuti Oh, bersama. Bu Lydia Eka. Iya, Ya coba Ibu coba Yayu saya kirim kirim ke Ibu dulu. Lydia. Ya bentar Bu. Ya, makasih. Bentar Bu. Ini ya gini sekali. Maaf, Bu Jajo aja yang baca enggak apa-apa kok, Bu. Jadi Oh, nggak usah nunggu, nggak apa-apa. gitu Bu tak Bu? Jajo aja. Iya, Pak Bu Jajo aja nggak Ya. apa-apa yang baca. Iya, Ya, sudah supaya iya. lancar. Iya, supaya lancar, Iya. Bu. Iya, Ya, nggak apa-apa, Bu. Ya, Makasih, Bu. ya enggak apa-apa Bu Lydia. Ya. ya. Ya, selamat malam semuanya. Shalom. Salam. Saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara dan doa profetik 2 bagi gereja JLCC atau Everlasting dan diaminkan dengan I receive. Mari kita sama-sama menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa petik 2 bagi gereja JLCC atau Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja JLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja JLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja JLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja JLCC sampai Maranatha. I receive. Amin. Amin. Ya, terima kasih Ibu Yayu yang telah menaikkan doa profetik pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Bu Ya. Eli. Pengumuman Ibu Yayu punya ada? Saya nggak punya, Bu, kalau pengumuman. Ya. Sudah ada. Bapak Pendeta kah Bu belum Eli ya? punya nggak? Bu Eli punya nggak? Iya, Punya tapi ini yang lama ya. yang Ya, yang lama. lama. Tapi saya nggak punya. Bu Sinta, Iya, Bu yang Sinta nggak punya. Kayaknya Pak John buka ini. Oh ya. Haleluya. Saya ada Bu Weli pengumuman. Oh iya, Ibu Ros saja yang Ya. sampaikan pengumuman. Waktu disilakan Ya. Ibu Ros. Ya, oke.
Pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA, Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam, pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dibuka bagi yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang mujizat. Amin. Kabar gembira, doakan untuk agenda kegiatan gereja CLCC ke depan termasuk acara retreat. Ini sudah lewat ya. Marilah kita. Ini sudah lewat ya. Info penting spesial happy birthday untuk bulan Juni. Waduh, saya yang nggak lupa itu. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 25 bulan Juni, anak saya Shirley, Riko Halo dari Jerman, dan yang lain saya nggak hafal. Jadi siapa lagi yang menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sintanini Sulistiawati di 081314182202. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, terima kasih Bu Rosalin dan Ibu Yayu Sama-sama. yang sudah ya yang sudah menaikkan doa profetik dan pengumuman pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Itu ada chat dari Pak John, Bu Weli. Ya. Ada chat dari Pak John. Ya. Layar monitor, Bu. Bisa dibaca. Ya. Ini jam 20.11. Barusan bersiap-siap untuk dengar firman. Mungkin sebentar lagi, Bu. Oh ya. Baik. Kalau gitu kita bersabar karena Bapak Pendeta baru mau selesai pelayanan. Iya, di luar perhitungan, di luar perkiraan waktu. Ya. John, bagaimana? Ibu Lea bisa mengisi pujian satu lagi sambil masuk. Iya, sebentar lagi. Pak John sudah telepon. Iya, isi dulu dengan pujian, Bu, satu lagu. Iya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang
saat kau bercinta. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasamu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin, amin. Terima kasih Bu Lea buat pujiannya. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bu Lea. Bapak Pendeta, kami sudah doa prophetik dan pengumuman. Ya. Tinggal Ini firman pelayanannya. terakhir ya. Oke. Ya. Kita siap ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, saya akan sampaikan untuk firman Tuhan malam ini ya. Oke. Secara cepat saja Bapak Ibu sekalian ya. Tema yang akan saya angkat sesuai dengan undangan. Bapak Ibu tolong bisa mute ya, mute untuk di masing-masing ini ya, masing-masing Android supaya bisa mendengar ya. Oke, hari ini saya bicara tentang rahasia pribadi yang tegar ya. Bisa dibaca dalam Yosua pasal 1 ayat 7. Silakan Ibu Weli bisa membacakan. Ya baik. Yosua 1 ayat 7 yang berbunyi, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpan ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Amin. 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 Oke, lewat ayat ini, saudara, kita dapati ini pribadi yang menjadi tegar ya. Yang pertama, kita bisa menjadi pribadi yang tegar, itu kita bisa lihat dalam Yohanes 7 ayat 10 sampai dengan 12. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang tegar di dalam hidupnya. Yang pertama, orang yang tegar di dalam hidupnya, dia adalah orang yang, mari kita lihat ya, dia melangkah pada waktu Tuhan sesuai komitmen awal di hidupnya. Ya, bisa lihat Yohanes 7 ayat 10. Ya, silakan dibaca. Yohanes 7 ayat 10, tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ. Tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Amin. Ya, jadi ini yang dimaksud lewat ayat ini adalah orang yang menjadi tegar. Pribadi yang tegar itu siapa dia? Dia adalah orang yang melangkah pada waktu Tuhan ya. Siapa yang belum matikan mic, harap matikan mic ya. Orang yang melangkah pada waktu Tuhan sesuai komitmen awal ya di dalam hidupnya. Itu yang pertama. Yang kedua, rahasia menjadi pribadi yang tegar itu kita lihat ya di dalam ayat 11, Yohanes 7 ayat 11.
Siapakah dia? Dia adalah orang yang memakai hikmat Tuhan agar dirinya terhindar dari orang-orang jahat. Orang-orang jahat itu memang ada, tetapi Tuhan akan menghindarkan kita. Caranya adalah kita memakai hikmat Tuhan. Ya, jadi itu. Coba dibaca ayatnya, Yohanes 7 ayat 11. Yohanes 7 ayat 11, orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, di manakah ia? Amin. Nah, mereka mencari Yesus untuk apa? Untuk mereka akan mau membunuh Yesus, mereka akan mencari Yesus untuk mereka mau menganiaya Yesus. Ini adalah orang-orang yang hatinya jahat. Makanya Bapak Ibu sekalian, Yesus waktu pergi ke sana, dia pergi dengan sembunyi, dengan diam-diam, ya, tidak mau menonjolkan dirinya gitu ya. Ini adalah hikmat yang Tuhan berikan kepada Yesus dan kita pun bisa memakai hal ini ya. Jadi menjadi pribadi yang tegar itu adalah orang yang kedua ya, memakai hikmat Tuhan agar dirinya terhindar dari orang-orang jahat ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, siapakah orang yang menjadi pribadi yang tegar itu? Yang ketiga, dia adalah orang yang menutup telinganya dari mendengar apa, saudara-saudara? Suara negatif yang merendahkannya. Kadang-kadang suara negatif bukan cuma merendahkan, tapi juga ini bisa melemahkan seseorang. Karena itu Tuhan mau engkau tutup telinga saudara. Kalau engkau ingin menjadi pribadi yang tegar, jangan suka mendengarkan perkataan-perkataan orang lain yang mencoba untuk melemahkanmu. Ya, kita lihat Yohanes 7 ayat 12. Yohanes 7 ayat 12, dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, ia orang baik. Ada pula yang berkata, tidak. Ia menyesatkan rakyat. Amin. Nah, ini ada yang bilang dia orang baik, ada yang bilang dia menyesatkan rakyat. Jadi ini adalah perkataan orang-orang yang sukanya nyinyir, sukanya menyindir ya. Orang-orang yang mereka ingin merendahkan. Jadi di sini pribadi yang tegar, dia perlu menutup telinganya dari mendengar suara yang merendahkannya ya. Jadi yang bagus adalah saudara-saudara lebih baik membuka telinga untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Oke, kita lihat apa hasilnya dari seorang yang pribadinya tegar. Kita lihat hasil yang pertama adalah bagi orang percaya yang taat pada firman, dia tidak terburu-buru apa menampilkan dirinya ya. Jadi ini yang luar biasa. Jadi jangan kesusu ya. Tetap percaya bahwa semua berjalan sesuai dengan waktu Tuhan. Oke, kita lihat ayat yang ke-10. Yohanes 7 ayat 10. Yohanes 7 ayat 10 yang berbunyi, tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Amin. Amin. Itu hasil yang pertama. Hasil yang kedua dari pribadi yang tegar itu, yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman, dia tetap waspada ya, waspada. Waspada saat dia menghadapi ancaman akan dirinya ya. Ancaman itu ada di mana-mana, tapi Tuhan ingin kita semua waspada ya. Ini yang kedua. Mari kita lihat ayatnya sudah dibaca belum? Belum. Ya, silakan dibaca Bu Meli. Yohanes 7 ayat 11, orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, di manakah ia? Nah, di manakah ia? Tujuannya mereka ingin membunuh Yesus atau menganiaya Yesus. Makanya Yesus perlu waspada. Yesus tidak mau menampilkan diri dulu. Jadi ini kita perlu belajar di sini ya. Untuk kita juga perlu waspada terhadap hal-hal yang jahat yang akan muncul ya. Yang ketiga, yang terakhir, bagi orang yang menjadi pribadi yang tegar itu, dia adalah orang yang taat akan firman, dia lebih dengar apa kata Tuhan ketimbang dia dengar apa kata orang, ya, apa kata manusia. Kata manusia itu kadang-kadang melemahkan, tapi kata Tuhan itu sesuatu yang menggembirakan, membangkitkan iman, ya. Lihat ayatnya Yohanes 7 ayat 12. Yohanes 7 ayat 12, dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata ia orang baik, ada pula yang berkata tidak, ia menyesatkan rakyat. Demikian. Nah, itu. Jadi hari ini kita bisa kuat, bisa lemah, tergantung apa yang kita dengar. Ya. Jadi mulai menutup telinga mendengarkan suara-suara negatif dan buka telinga dengarkan firman Tuhan setiap hari. Ya. Tuhan memberkati kita sekalian menjadi pribadi yang tegar. Ya.
sampai Tuhan datang kembali, dapati kita tetap setia. Tuhan berkati Bu Weli dan Ibu Rosalin dari Jerman akan berdoa terlebih dahulu buat firman Tuhan malam ini. Mike bisa dibuka Bu Rosalin? Iya, terima kasih Pak John. Ya, silakan. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapak untuk firman-Mu yang luar biasa, menambah kekuatan firman kami, lebih percaya kepadamu. Terima kasih Yesus, berkati kami dan tuntunlah kami dalam kebenaran firman-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, tolonglah kami ya Tuhan, agar hidup kami dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang kami temui. Biarlah kuasa-Mu mencintai setiap langkah kehidupan kami dan biarlah rencana dan kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Berkati juga Pastor John Sarbunan dan keluarga besarnya, jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus yang sakit disembuhkan dan yang susah dihiburkan dan yang lemah dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih. Ibu Rosalin untuk doa yang sangat indah. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel. Tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan berkati kebaktian sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, dan berkati kebaktian besok pagi. Anak-anakmu yang hadir, semua dipulihkan, semua disembuhkan, semua ditolong Tuhan, semua diberkati Tuhan, dan hidup makin mengasihi Tuhan sampai Maranatha di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya bersama katakan, Amin. 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 Selamat malam teman-teman semua. Sampai kita ketemu lagi ya. Selamat Ya, malam, Pak John. terima kasih Pak Pendeta, luar biasa. Amin. Terima kasih Bu Weli. Tetap berjalan semua. Terima kasih Ibu Bu Weli Ros, semuanya. Ya. Pak Yonatan. God bless you all. Tuhan berkati. Sama. Ya, Bu Janju, Bu Lea, terima kasih. Pak Yonatan. Ya, itu ada sahabat kita baru bergabung, Yonatan ya. Terima kasih. Ya, Ibu Eka, Bu Terima Sinta. kasih semuanya. Ya. Gasa. God bless you. Bye-bye. God bless you all. God bless you all. Bye. Bye-bye. Amen. Amin. Tadi sebelum suaranya sudah habis. Dia tak buka malam suaranya. Masih ada.